Halo semuanya, perkenalkan nama saya Devina Rizky Afdillah dengan NIM 1908 1030 1059. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama yaitu mengenai profil dari Enron Corporation, yang kedua profil dari KAP Arthur Andersen, dan yang ketiga yaitu mengenai awal mula kasus dari skandal ini. Halo, saya Talia Herunisa Kusumaningrum, NIM 1908110301065 akan membahas mengenai keterlibatan KAP Arthur Andersen dan pihak-pihak eksternal lainnya yang juga bertanggung jawab dalam skandal Enron. Halo teman-teman, kenalin nama aku Delta Landaru NIM 1908 1030111111. Di sini aku akan membahas 2 subbab. Yang pertama adalah awal mula runtuhnya perusahaan Enron, dan yang kedua adalah dampak dari runtuhnya perusahaan Enron. Halo teman-teman semua, perkenalkan, saya Karisma Laras Dwi Sandia dengan NIM 190810301126. Di sini saya akan memaparkan mengenai materi keruntuhan dari Enron Corporation serta mengenai materi profil perusahaan dari WorldCom. Pertama, kita akan membahas tentang profil Enron Corporation. Nah, Enron Corporation ini didirikan pada tahun 1985. Enron Corporation adalah sebuah perusahaan energi Amerika yang berbasis di Houston, Texas, Amerika Serikat. Enron merupakan hasil merger antara perusahaan Houston Natural Gas dan Internorth, yaitu sebuah perusahaan pipa di Nebraska. Pada saat itu, Enron dipimpin oleh Kenneth Lay sebagai CEO dan hanya bergerak dalam industri pipa gas. Pada awal tahun 1990, Enron Corporation ini melakukan penjualan listrik dengan menggunakan harga pasar. Nah, adanya hasil Kongres Amerika Serikat yang memutuskan untuk melakukan deregulasi penjualan gas alam telah menyebabkan Enron mengalami peningkatan pendapatan yang signifikan. Enron merupakan penjual gas alam terbesar pada tahun 1992 di Amerika Utara. Kontrak penjualan gas Enron menghasilkan laba sebelum pajak sebesar $122 juta dan merupakan penyumbang kedua terbesar dalam laba usaha perusahaan. Nah, pada tahun 1997, Enron membeli perusahaan pembangkit listrik yaitu Portland General Electric Corp senilai $2 miliar. Tidak cukup dengan prestasi tersebut, Enron membentuk pula Enron Online atau yang disingkat dengan IOL pada bulan Oktober 1999. IOL merupakan unit usaha Enron yang secara online memasarkan produk energi secara elektronik lewat website. Dalam sekejap, IOL berhasil melaksanakan transaksi senilai $335 miliar pada tahun 2000. Selain itu, dalam upaya untuk memperluas pertumbuhan bisnis perusahaan, Enron menerapkan strategi bisnis diversifikasi. Perusahaan tersebut memiliki dan mengoperasikan berbagai aset, meliputi gas pipelines, electricity plants, pulp and paper plants, dan water plants. Perkembangan pesat Enron telah menyebabkan harga saham perusahaan tersebut mengalami kenaikan sebesar 311% dari awal tahun 1990 sampai akhir tahun 1998. Pada tahun 1999, harga saham mengalami kenaikan sebesar 56% dan pada tahun 2000 sebesar 87%. Harga saham per lembar perusahaan adalah sebesar $83,13. Dari hasil survei majalah Fortune tentang Most Admired Company, Enron dinobatkan sebagai the most innovative company di Amerika. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai KAP Arthur Andersen. KAP Arthur Andersen adalah perusahaan jasa akuntansi yang berbasis di Chicago, Illinois, Amerika Serikat. Perusahaan ini didirikan oleh Arthur Andersen pada tahun 1913. Kantor akuntan publik tersebut termasuk ke dalam The Big Five bersama dengan PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst & Young, dan KPMG. Arthur Andersen menjadi auditor eksternal Enron sekaligus konsultan manajemennya dengan bayaran $5 juta untuk biaya audit dan $50 juta untuk biaya konsultasi.
Nah, hal inilah yang menyebabkan konflik kepentingan di tubuh Arthur Andersen sendiri. Karena pembayaran atas jasa yang dilakukannya terlampau besar, sehingga memunculkan kurangnya independensi dalam proses pengauditan laporan keuangan Enron. Sehingga, pada tahun 2002, perusahaan ini secara sukarela menyerahkan izin praktiknya sebagai kantor akuntan publik setelah dinyatakan bersalah dan terlibat dalam skandal Enron dan menyebabkan 85.000 orang kehilangan pekerjaannya. Awal mula kasus. Selama proses merger antara Houston Natural Gas dan Internorth, Enron Corporation mempunyai hutang yang cukup besar. Tahun 1987, Enron memiliki hutang sampai dengan 75% dari nilai pasar saham. Pemerintah US menghapuskan beberapa peraturan yang mengarahkan pada harga tetap energi. Dampaknya, harga minyak menjadi berfluktuasi dan membuat pasar gas beresiko tinggi, baik dari sisi pembeli maupun penjual. Produsen minyak yang kecil mengalami kesulitan dalam meningkatkan dana eksploitasi dan pengeboran karena adanya resiko pasar. Untuk mengatasi hutang tersebut, Kenneth Lay berkonsultasi pada McKinsey & Co. McKinsey pada saat itu menugaskan konsultannya yang bernama Jeffrey Skilling. Lalu, pada tahun 1989, Kenneth Lay mempekerjakan Jeffrey Skilling untuk menjadi kepala Departemen Keuangan Enron. Ternyata, Enron ini memiliki ide inovatif dengan memediasi antara pembeli dan penjual yang diharapkan dapat mengurangi risikonya. Enron menawarkan kontrak pada penjual untuk membeli minyak mereka dengan harga tetap dalam beberapa tahun dan kontrak pada pembeli dengan harga minyak yang sama ditambah nilai keuntungan untuk Enron. Jeffrey Skilling kemudian memutuskan untuk mengaplikasikan ide perdagangan Enron ke komoditi lainnya. Ia membuat kontrak jangka panjang di bidang perlistrikan, batu bara, pulp kertas, aluminium, baja, obat-obatan, kayu, air, broadband, dan plastik. Diperhitungkan, terdapat 1.800 produk yang ditangani. Dengan menjadikan gas sebagai objek jual beli, Enron perlahan-lahan mulai bangkit. Selama perjalanan ini, Jeff Skilling diangkat sebagai COO Enron dan merekrut berbagai karyawan-karyawan yang unggul dalam future dan derivatif. Dalam perekrutan tersebut, Jeff Skilling merekrut Andrew Fastow pada tahun 1990. Andrew adalah seorang ahli keuangan untuk membantu dalam menjalankan bisnis. Lalu, mereka meminta izin pada Komisi Sekuritas dan Perdagangan US untuk menggunakan metode nilai pasar atas kontrak, sehingga yang dilaporkan adalah aset berdasarkan nilai pasar. Awal mula runtuhnya perusahaan Enron dikarenakan Enron mengalami kekurangan dana untuk memasuki pasar perdagangan yang memerlukan sejumlah uang dalam membiayai infrastruktur, transportasi, gudang, dan juga pengiriman komoditas. Namun, jika Enron mengambil sejumlah hutang yang besar, kemungkinan akan membuat pembeli atau penjual menjadi ragu untuk bekerja sama. Tingginya hutang juga dapat mengakibatkan penurunan investasi yang memicu bank untuk menarik dananya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Enron mencoba mencari dana pinjaman, namun tanpa melaporkannya dalam laporan keuangan. Kemudian, Andrew membuat ide untuk menggunakan nilai kelebihan kontrak sebagai pendapatan. Selanjutnya, Andrew dan Arthur bekerja sama dan menyiapkan serial limit partnership atau perusahaan dengan rekanan terbatas yang disebut Special Purpose Entities. Dalam aturan akuntansi, memungkinkan bahwa perusahaan dapat untuk tidak mencantumkan Special Purpose Entities pada laporan keuangan, asalkan terdapat suatu pihak yang dapat mengontrol penyelenggaraannya serta memiliki setidaknya 3% nilai Special Purpose Entities. Pada tahun 1999, Enron mendirikan 3 limit partnership, yang kemudian tahun berikutnya Enron mengumumkan bahwa perusahaannya telah berhasil memperoleh pendapatan bersih setelah pajak dengan jumlah $1,01 miliar,
yang sebesar 62 juta dolarnya dimasukkan ke dalam 3 limit partnership tersebut. Entitas untuk tujuan khusus ini kemudian mengajukan sejumlah besar hutang dengan saham Enron sebagai penjaminnya. Uang yang dipinjam diakui sebagai pembelian nilai lebih kontrak dan dicatat sebagai uang pendapatan penjualan, meskipun sebenarnya adalah hutang. Andrew membayarkan miliaran dolar sebagai gaji dan pendapatan atas 3% kepemilikan entitas. Karena tidak dilaporkan, maka pemegang saham percaya bahwa Enron tidak mengalami lonjakan hutang. Dan mereka juga percaya bahwa Enron menghasilkan lagi yang lebih baik serta mengalami peningkatan tiap tahunnya. Sharon adalah wakil presiden yang bekerja di Enron mulai tahun 1993. Dia menyadari bahwa meskipun harga saham cukup tinggi, sehingga nilai lebih dapat digunakan untuk menutupi hutang entitas khusus. Namun, ia tahu bahwa ketika harga saham turun akan memicu tidak solvabelnya entitas dan mengembalikan hutang pada laporan keuangan Enron. Selanjutnya, saya Tali Heronisa akan membahas tentang keterlibatan KAP Arthur Andersen dengan skandal Enron. Bagi yang belum tahu nih, KAP Arthur Andersen ini merupakan salah satu firma akuntansi terbesar di Amerika Serikat loh, yang sudah berdiri sejak tahun 1913, di mana selama perjalanannya perusahaan mempunyai reputasi kepercayaan, integritas, dan etika perusahaan yang baik. Dan juga Arthur Andersen ini pernah menjadi model sebuah karakter teguh hati dan integritas yang merupakan profesionalitas dalam akuntansi. KAP Arthur Andersen bekerja sama dengan Enron untuk mengaudit laporan keuangan dan sebagai konsultasi manajemen Enron. Pada awalnya, Andre Vesto membuat ide untuk menggunakan nilai kelebihan kontrak sebagai pendapatan, dan selanjutnya disetujui oleh KAP Arthur Andersen dengan menyiapkan serial limited partnership yang disebut Special Purpose Entities. Entitas ini bertujuan untuk mengajukan sejumlah besar hutang dengan saham Enron sebagai penjaminnya. Uang yang dipinjam ini akan diakui sebagai pembelian nilai lebih kontrak dan dicatat sebagai uang pendapatan penjualan. Padahal ya, ini harusnya dicatat sebagai hutang loh. Lebih mengejutkannya lagi, para pemegang saham ini percaya bahwa Enron tidak mengalami lonjakan hutang. Karena apa? Karena Enron tidak melaporkan laporan keuangannya ke publik. Mereka juga percaya bahwa Enron menghasilkan laba yang baik dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini juga dikuatkan dengan pernyataan KAP Arthur Andersen bahwa laporan keuangan Enron itu adalah laporan yang akurat. Sebenarnya, pada awal 2001, partner KAP Andersen ini melakukan evaluasi mengenai kemungkinan untuk mempertahankan atau melepaskan Enron sebagai klien perusahaan, karena KAP Andersen ini juga mengingat resiko yang cukup tinggi berkaitan dengan praktik akuntansi dan bisnis yang dilakukan oleh Enron. Namun, dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh KAP Arthur Andersen, malah diputuskan untuk tetap mempertahankan Enron sebagai klien KAP Andersen. Sharon Watkins yang merupakan eksekutif Enron mempertanyakan praktik akuntansi yang dilakukan oleh Enron karena menurutnya praktik akuntansi perusahaan ini dinilai tidak sehat, dan Sharon Watkins ini mengungkapkan kekhawatirannya kepada CEO serta KAP Arthur Andersen pada pertengahan 2001. Menanggapi kekhawatiran salah satu karyawannya, akhirnya CEO Enron menugaskan penasihat hukum perusahaan untuk melakukan investigasi. Namun, CEO Enron ini tidak memperkenankan penasihat hukum untuk mempertanyakan lebih jelas tentang pertimbangan yang melatar belakangi soal akuntansi yang dipermasalahkan. Dan setelah itu, hasil investigasi yang dilakukan oleh penasihat hukum menyimpulkan bahwa tidak ada hal-hal yang serius yang perlu diperhatikan. Pada tanggal 16 Oktober 2001, Enron menerbitkan laporan keuangan triwulan ketiganya. Nah, di dalam laporan tersebut,
Enron menyebutkan bahwa laba bersihnya meningkat menjadi 393 juta dolar, naik 100 juta dolar dibandingkan periode sebelumnya. Annette Lai, yaitu CEO Enron ini menyebutkan bahwa Enron dapat secara bersinambungan memberikan prospek yang sangat baik. Tapi, Enron ini tidak menjelaskan secara lebih detail mengenai pembebanan biaya akuntansi khusus sebesar 1 miliar dolar yang sesungguhnya ini akan menyebabkan hasil aktual pada periode tersebut menjadi rugi sebesar 644 juta dolar. Karena Enron tidak memberikan lebih jelas dan rinci mengenai pembebanan biaya akuntansi, para analisis dan reporter kemudian mencari tahu lebih jauh dari mana beban 1 miliar dolar tersebut. Dan para analisis dan reporter ini mengetahui bahwa beban 1 miliar tersebut berasal dari transaksi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh CFO Enron. Pada tanggal 2 Desember 2021, Enron mendaftarkan kebangkrutannya kepada pengadilan dan memecat 5.000 pegawainya. Pada saat itu terungkaplah bahwa hutang perusahaan tidak dilaporkan senilai lebih dari 1 miliar dolar. Karena pengungkapan ini, nilai investasi dan laba yang ditahan berkurang dalam jumlah yang sama. KAP Arthur Andersen dipersalahkan karena ikut membantu proses rekayasa keuangan tingkat tinggi itu, sehingga manipulasi ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Enron dan KAP Arthur Andersen dituduh telah melakukan kriminal dalam bentuk penghancuran dokumen yang berkaitan dengan investigasi atas kebangkrutan Enron. Selanjutnya, pihak-pihak eksternal yang juga ikut terlibat dan bertanggung jawab atas terjadinya skandal Enron ini, yang pertama adalah konsultasi hukumnya Enron sendiri, yaitu Vinson & Elkins yang disewa Enron dan bertanggung jawab untuk menyediakan opini hukum atas strategi, struktur, dan legalitas umum atas semua yang dilakukan Enron. Saat ditanya mengapa Vinson dan Elkins tidak ikut menghalangi ide atau aktivitas ilegal yang dilakukan Enron, Vinson and Elkins mengatakan dan menjelaskan bahwa Enron tidak memberikan informasi yang lengkap khususnya tentang kepemilikan di SPS. Selanjutnya, regulator. Enron sebagai perusahaan yang melakukan perdagangan di pasar energi diawasi oleh Federal Energy Regulatory Commission atau FREC. Namun, FREC ini tidak melakukan pengawasan lebih mendalam secara detail karena Enron ini melakukan aktivitasnya dalam perdagangan listrik tidak di satu negara, namun di antar negara. Yang ketiga, pasar ekuitas. Sebagai perusahaan publik, Enron diharuskan untuk mengikuti peraturan dari SEC. Namun, pengawasannya SEC ini tidak melakukan investigasi secara mendalam atau melakukan konfirmasi ulang terhadap Enron. SEC ini hanya mengandalkan pada testimoni yang dibuat oleh lembaga seperti auditor perusahaan Arthur Andersen. Halo teman-teman, dengan saya Karisma Laresdi Sandia dengan NIM 1908 1030 1126. Kita akan membahas lebih lanjut mengenai keruntuhan Enron Corporation. Enron Corporation adalah perusahaan yang dijuluki pencakar langit di Amerika, sama halnya dengan gedung World Trade Center yang menjulang tinggi di kota New York. Kejadian yang menimpa Enron Corporation hampir mirip dengan kejadian World Trade Center. Perusahaan Enron menghilang dan menyatakan diri bangkrut pada 30 November 2001. Lalu, kebangkrutan ini merupakan kebangkrutan terbesar dalam sejarah bisnis di Amerika sepanjang masa. Enron dianggap dapat bertransformasi dari yang awalnya hanya perusahaan pipaning gas alam di negara bagian Texas pada 1985, berubah menjadi perusahaan raksasa global hanya dalam waktu beberapa tahun saja. Dia membeli perusahaan air minum di Inggris dan membangun listrik swasta di India. Konsep bisnis dari perusahaan Enron
yang visioner dan futuristik membuat perusahaan ini dianggap menjadi anak emas di bursa Wall Street. Harga sahamnya terus mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Pada akhir 1999, pada Agustus 2000, perusahaan Enron sedang mencapai puncak kejayaannya. Harga sahamnya mencapai 90 US dollar per lembarnya. Pada Oktober 2001, Enron kembali membawa berita yang sangat mengejutkan dengan melaporkan kerugian ratusan juta dolar pada tahun itu. Sangat mengejutkan bahwa Enron selama ini biasanya membawa berita yang baik, berita gembira ke bursa dengan melaporkan keuntungannya selama 4 tahun berturut-turut yang sangat baik dan terus meningkat. Kabar buruk itu dapat membanting harga saham Enron dari awalnya 30 US dollar menjadi 10 US dollar per lembarnya dalam waktu hanya beberapa hari saja. Kemudian, Securities Exchange Commission atau SEC, yaitu Badan Pengawas Pasar Modal, sadar bahwa ada yang tidak beres nih dengan perusahaan Enron dan mulai melakukan penyidikan terhadap perusahaan Enron. Kemudian, Enron membawa kabar buruk lagi yang lebih dahsyat ketika 8 November 2001, perusahaan Enron mengaku bahwa keuntungannya selama ini adalah fiksi belaka. Enron merevisi laporan keuangan 5 tahun terakhir dan membukukan kerugian 586 juta US dollar serta tambahan catatan-catatan utang lainnya senilai 2, miliar US dollar. Perusahaan Enron kemudian berupaya untuk bangkit lagi. Perusahaan tersebut menukarkan tak kurang 1/4 miliar lembar sahamnya di bursa. Tapi upaya itu hanya sia-sia saja karena ternyata saham Enron yang awalnya berharga 90 US dollar per lembarnya turun drastis menjadi tak lebih dari 45 sen US dollar. Dan pada akhirnya tanggal 2 Desember 2001 Enron mengaku menyerah dan mengajukan petisi bahwa dia bangkrut. Ternyata kebangkrutan perusahaan Enron ini mengundang pertanyaan-pertanyaan bagi masyarakat sekitarnya karena diketahui bahwa selama ini perusahaan Enron memiliki prestasi yang bagus di lantai bursa. Kemudian diketahui bahwa manajemen Enron telah menggelembungkan pendapatan perusahaan Enron senilai 600 juta US dollar dan menyembunyikan utang-utang perusahaan Enron senilai 1,2 miliar US dollar. Dan ternyata manipulasi tersebut sudah dilakukan perusahaan Enron selama bertahun-tahun belakangan ini. Sejak akhir tahun 2000, ketika harga saham Enron berada di posisi puncak, para eksekutif perusahaan Enron menjual saham yang mereka miliki dengan total nilai 1,1 miliar US dollar. Dan itu merupakan siasat eksekutif perusahaan Enron. Bahkan selama 4 tahun terakhir, Kenneth Ely selaku presiden komisaris juga direktur Enron diperkirakan meraup untung 205 juta US dollar dari penjualan sahamnya yang dia miliki. Dalam kurun waktu yang sama, dia bahkan membujuk karyawan dan investor untuk membeli lagi saham di perusahaan Enron dengan iming-iming laporan keuangan yang sangat menjanjikan. Padahal laporan keuangan tersebut adalah palsu. Bahkan pada 26 September 2001, ketika harga saham perusahaan Enron jatuh menjadi 25 US dollar per lembarnya, Ely masih mencoba untuk membujuk karyawan untuk tidak menjualnya dan berusaha untuk membuat karyawan membeli lagi saham di perusahaan Enron. Dan kemudian pada tanggal 12 Oktober 2001, Arthur Andersen menerima perintah dari para pengacara Enron untuk
untuk memusnahkan segala materi audit yang ada di perusahaan Enron kecuali berkas-berkas yang paling dasar. Diperkirakan tak kurang dari 32 miliar US dollar harus disediakan oleh Arthur Andersen untuk dibayarkan kepada para pemegang saham Enron yang merasa telah dirugikan karena audit perusahaan Enron yang tidak betul. Bahkan ratusan mantan karyawan yang marah juga sudah melayangkan gugatan kepada Arthur Andersen. Di luar itu, otoritas pasar modal dan hukum Amerika Serikat pasti akan memberikan sanksi yang berat jika tuduhan malpraktik di perusahaan Enron tersebut terbukti. Selain pemusnahan bukti-bukti penting di perusahaan Enron, terungkap pula adanya hubungan perusahaan Enron dengan perusahaan kosong seperti Samsung dan JD, yang sebenarnya itu adalah nama-nama karakter di Star Wars. Dan kemudian perusahaan Enron membuat pembukuan off balance sheet atas kerugian ratusan juta dolar sehingga tersembunyi dari mata investor dan pihak lain. Komplikasi skandal ini akhirnya bertambah karena belakangan diketahui banyak sekali pejabat tinggi Gedung Putih dan politisi di Amerika Serikat yang pernah menerima kucuran dana politik dari perusahaan Enron ini. Kebangkrutan Enron menyeret akuntan publik Arthur Andersen karena memanipulasi labanya. Padahal Arthur berdiri sejak tahun 1913 dengan mencetak laba pada tahun 2008 sebesar 8,4 miliar dolar Amerika Serikat. Akhirnya, pada tahun 2001, Arthur harus membayar hutang sebesar 32 miliar, sehingga perusahaannya tidak dapat lagi diselamatkan. Melalui putusan yang dipimpin oleh Hakim Melinda, Arthur mendapatkan hukuman percobaan selama 5 tahun, denda 500.000 dolar US, dan dicabut kewenangannya untuk mengaudit perusahaan publik di Amerika Serikat. Atas dasar US Securities and Exchange Commission Rules, akibat dari perbuatannya yang telah menghilang dan menghancurkan dokumen-dokumen penting Enron, pada tahun 2002, perusahaan ini secara sukarela menyerahkan izin praktiknya sebagai kantor akuntan publik setelah dinyatakan bersalah dan terlibat dalam skandal Enron. Ribuan pegawai Enron tidak hanya kehilangan pekerjaan mereka, tetapi juga tabungan pensiunan mereka. Enron menanamkan seluruh tabungan pensiun dari pegawainya dalam bentuk saham perusahaan. Yang menyedihkan adalah kenyataan saham Enron bernilai 80 dolar US per lembar pada awal bulan Februari 2001, tetapi berharga hanya 26 sen per lembarnya saat perusahaan itu mengumumkan kepailitan Enron, yang berarti tabungan dari para pegawai yang bekerja keras selama hidupnya bernilai kosong. Setelah itu, Enron kehilangan kepercayaan di mata investor. Akibat dari adanya kasus Enron, pemerintah Amerika Serikat menerbitkan Sarbanes-Oxley Act atau XOX untuk melindungi para investor dengan cara meningkatkan akurasi dan reliabilitas pengungkapan yang dilakukan perusahaan publik. SOX adalah nama lain dari Undang-Undang Reformasi Perlindungan Investor atau The Company Accounting Reform and Investor Protection Act of 2002 yang ditandatangani George Bush bulan Juli tahun 2002. Selain itu, dibentuk pula PCAOB, Public Company Accounting Oversight Board, yang bertugas
mendaftarkan KAP yang mengaudit perusahaan publik, menetapkan atau mengadopsi standar audit, pengendalian mutu, etika, independensi, dan standar lain yang berkaitan dengan audit perusahaan publik, menyelidiki KAP dan karyawannya, melakukan disciplinary hearings, dan mengenakan sanksi jika perlu melaksanakan kewajiban lain yang diperlukan untuk meningkatkan standar profesional di KAP, meningkatkan ketaatan terhadap SOX, peraturan-peraturan PCAOB, standar profesional, dan peraturan pasar modal yang berkaitan dengan audit perusahaan publik. Terdapat skandal lain dalam akuntansi, contohnya yaitu kasus WorldCom. Berikut adalah pemaparan dari kelompok kami mengenai kasus WorldCom. WorldCom pada saat itu sebenarnya merupakan perusahaan telekomunikasi yang sangat besar, dengan jumlah karyawan yang mencapai hampir 80.000 orang. WorldCom menyediakan layanan telepon jarak jauh dan memiliki backbone jaringan internet terbesar. WorldCom berawal dari merger perusahaan long distance discount services dengan Advantage Company, dan Bernard Ebbers yang sebagai pendiri LDDS ditunjuk sebagai CEO WorldCom itu sendiri. Pada awal tahun 2000, perusahaan komunikasi tersebut sudah mulai mengalami kemerosotan yang disebabkan oleh dot-com bubble. Pendapatan mengalami penurunan dan utang pun semakin banyak. Nilai saham juga terus mengalami penurunan. Nah, melihat kondisi tersebut, Bernard Ebbers sebagai CEO, Scott Sullivan sebagai CFO, dan David Mayer sebagai auditor senior memutuskan mengambil langkah keluar dengan cara mengubah laporan keuangan. Ada dua cara yang mereka tempuh. Yang pertama yaitu mereka membukukan line cost sebagai pemasukan. Padahal pada kenyataannya, hal tersebut merupakan pengeluaran. Dan yang kedua, mereka meningkatkan pendapatan dengan entry akun palsu yang ditulis sebagai akun pendapatan perusahaan yang tidak teralokasi. Cynthia Cooper adalah salah satu auditor internal WorldCom, merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan pelaporan keuangan di situ. Kecurigaannya semakin nyata ketika dia menanyakan perihal keuangan kepada Sullivan, sang CFO, yang dibalas dengan menyuruhnya untuk tidak ikut campur. Pada masa-masa itu, WorldCom menggunakan jasa perusahaan Arthur Andersen sebagai auditor eksternal independen, sedangkan Arthur Andersen sendiri dalam terlilit skandal Enron tidak lama yang lalu. Jadi, bisa dibilang kredibilitas perusahaan Arthur Andersen sendiri mulai dipertanyakan. Cynthia bersama beberapa rekannya membentuk sebuah tim kecil untuk melakukan investigasi. Mereka harus mengaudit keuangan pada malam hari secara sembunyi-sembunyi supaya tidak ketahuan atasan untuk mencari kebenaran. Tetapi perjuangan tim ini tidaklah sia-sia. Pada bulan Mei, mereka berhasil menemukan sebuah lubang pada laporan keuangan perusahaan mereka. Cooper lalu memutuskan menghubungi kepala komite audit mengenai penemuan timnya. Setelah mendengarkan dan menerima laporan dari Cynthia Cooper, kemudian diselenggarakanlah rapat komite audit Dewan Direksi. Pada pertemuan tersebut, CFO WorldCom yaitu Scott Sullivan berusaha untuk menjelaskan strategi akuntansi yang dilakukannya dan berusaha untuk mendapatkan dukungan dari para dewan. Namun, alasan tersebut ditolak oleh para dewan. 4 hari setelah diselenggarakannya rapat komite audit Dewan Direksi, komite audit meminta Scott Sullivan dan David Myers untuk mengundurkan diri dari WorldCom sebelum rapat Dewan Direksi hari berikutnya dilaksanakan. Sehingga David Myers mengundurkan diri, namun Sullivan tidak mau mengundurkan diri, yang membuat Scott Sullivan dipecat. Sehari setelah rapat diselenggarakan,
WorldCom akhirnya mengungkapkan kepada publik bahwa perusahaan telah memasukkan pendapatannya sebanyak 3,8 miliar dolar. Perusahaan WorldCom menyatakan kebangkrutannya yang merupakan kebangkrutan terbesar dalam sejarah Amerika pada saat itu, dengan nilai asetnya sebesar 103,9 miliar dolar. CEO WorldCom, Bernard Ebbers, akhirnya diganjar penjara selama 25 tahun karena terbukti ikut terlibat dalam penipuan pelaporan akuntansi, sedangkan Scott Sullivan dikenakan hukuman 5 tahun penjara.